Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Baik, ketemu lagi di mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Dan sebelum ujian tengah semester kemarin, kita sudah membahas mengenai fungsi, jenis-jenis fungsi seperti apa, sampai dengan fungsi kuadrat. Nah, untuk di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi tersebut, kemudian bagaimana sifat-sifat komposisi fungsi, berikut dengan contoh-contoh komposisi fungsi, bagaimana kita menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi, kemudian jika fungsinya diketahui, salah satu fungsi dan juga komposisinya, bagaimana kita mau menentukan fungsi yang lainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kita akan bahas gimana menentukan fungsi komposisi kalau salah satu fungsi, kemudian fungsi komposisinya diketahui, dan fungsi yang lainnya juga diketahui, kita akan menentukan fungsi pembentuk fungsi komposisi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, kita review lagi sedikit mengenai fungsi. Jadi, fungsi itu bisa didefinisikan seperti ini. Suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Jadi, di sini ada kata kuncinya untuk sebuah fungsi itu adalah memasangkan anggotanya itu tepat satu antara anggota A ke anggota B. Nah, itu disebut dengan fungsi atau pemetaan dari A ke B. Kemudian untuk lambang atau notasi fungsi sendiri, itu secara umum menggunakan huruf kecil. Yang paling umum digunakan adalah menggunakan huruf F seperti ini. Jadi kalau kita mau menyatakan suatu fungsi, misalkan fungsi dari A ke B, maka kita menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Nah, menggunakan tanda panah seperti ini. A disebut domain, kemudian B-nya disebut kodomain. Nah, kemudian di fungsi itu kita menggunakan istilah range atau daerah hasil. Jika F memetakan X yang merupakan elemen dari himpunan A ke Y yang merupakan elemen dari himpunan B, dikatakan Y adalah peta dari X. Ditulis F X, kemudian tanda panah Y atau Y sama dengan Fx. Nah, seperti ini. Himpunan Y elemen B yang merupakan peta dari X elemen A itu disebut range atau daerah hasil. Nah, kita lihat contoh. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar pemetaan menggunakan diagram panah seperti ini. Fungsi A memetakan A ke B. Nah, di A ini ada beberapa anggota B, C, D, kemudian di B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini anggotaannya A, B, C, D, kemudian ada fungsi yang memetakan dari A ke B, bentuknya seperti ini. A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Nah, di sini yang 5 ini tidak ada pasangannya di A. Nah, yang disebut kodomain pada B itu adalah semua anggota B ini disebut kodomain. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan gambar ini,
kita lihat dari panahnya ini, nada panahnya FA itu 1, kemudian FB itu 2, FC itu 3, kemudian FD itu 4. Nah, yang 5 ini tidak ada pasangannya di A. Jadi kalau tadi kodomen itu adalah semua yang ada di B, anggota B ini. Tapi kalau untuk yang range itu hanya 1, 2, 3, 4 ini saja. Yaitu yang merupakan peta daripada A ini. Jadi anggota B yang mempunyai pasangan di A itulah yang disebut dengan daerah hasil atau range-nya. Ini sudah kita bahas sebenarnya di fungsi kemarin. Jadi ini review saja. Nah, itu yang disebut dengan range. Jadi 5 ini tidak termasuk daerah hasil karena dia tidak mempunyai pasangan di A. Daerah hasilnya hanya 1, 2, 3, 4. Tapi syarat fungsi tetap terpenuhi di sini. Yang penting fungsi itu adalah memetakan tepat anggota A ke tepat satu anggota B. Seperti ini ya. Oke. Contoh yang berikutnya, contoh yang lain, misalkan F fungsi itu memetakan R ke R, ini bilangan real, dengan Fx sama dengan akar 1 min E kuadrat. Tentukan domain dari fungsi F. Nah, supaya fungsi yang memetakan R ke R dengan bentuk fungsinya seperti ini, maka harus ada syaratnya. Jadi syarat di dalam akar itu dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi akar itu tidak pernah negatif. Kecuali nanti kalau kita bicara bilangan real ya. Kalau bilangan real itu adalah syaratnya bentuk akar itu tidak boleh negatif. Jadi minimal dia sama dengan 0 atau lebih besar. Nah, itu ada syaratnya. Ini jadi syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, yang di dalam akar ini 1 min I kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita X-nya ini negatif, kita jadikan positif, kita kalikan dengan minus 1, maka tanda ketaksamaan itu dibalik. Sudah kita bahas di materi sebelumnya, di pertidaksamaan. Ya, ketika kita mengalihkan ruas ini pertidaksamaan dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda ketaksamaan itu dibalik. Ya. Jadi kemudian untuk menentukan akarnya kita faktorkan untuk menentukan daerah hasil ataupun himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu yang mana. Nah, kita tentukan akar dari pertaksamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita dapatlah bahwa range-nya itu nilai X itu di antara minus 1 dan 1. Ini pembahasan di pertidaksamaan sebelumnya. Bagaimana kita menentukan daerah hasil dari suatu pertidaksamaan. Kalau dia pertidaksamaan kuadrat, maka kita tentukan akarnya untuk menentukan titik kritis. Kemudian kita uji tanda dan dapatlah himpunan penyelesaian atau daerah hasil daripada pertidaksamaannya adalah minus 1 sampai dengan 1. Jadi domain fungsi tersebut adalah minus 1 lebih kecil sama dengan X, kemudian X lebih kecil atau sama dengan
1. Contoh yang berikutnya lagi, misal fungsi itu memetakan bilangan real dengan bentuk fungsinya seperti ini. Tentukan fx-nya. Nah, ini yang diketahui fungsinya dalam bentuk fx min 1. Kita akan menentukan bagaimana fx-nya. Kemudian setelah ketemu nanti fx-nya, maka bagaimana nilainya ketika x-nya itu sama dengan minus 3. Oke, untuk menentukan fx, kita gunakan permisalan seperti ini. Dan misalkan x min 1 ini itu sama dengan y. Jadi y sama dengan x min 1, maka kita nyatakan x-nya berarti minus 1 pindah jadi plus. Nah, maka x-nya sama dengan y plus 1. Nah, kemudian kita gantikan x min 1 ini dengan y, maka semua x-nya kita ganti dengan y plus 1. X min 1 sama dengan y. Kita ganti di sini. Kemudian x-nya kita ganti dengan y plus 1. Oke, kemudian kita selesaikan secara aljabar, ini kuadratkan hasilnya ini. Kemudian ini dikalikan. Setelah itu seperti yang kemarin di fungsi aljabar polinomial itu yang punya faktor yang sama bisa kita jumlahkan ini. Dapatlah f-nya y kuadrat plus 7y plus 6. Nah, seperti ini, maka fx-nya tinggal kita gantikan. Y-nya kita ganti dengan x, maka fx-nya x kuadrat plus 7x plus 6. Oke, kemudian setelah dapat, bagaimana nilai f min 3-nya? Kita gantikan setiap x-nya dengan minus 3. Maka dapatlah nilainya dengan minus 6. Oke, baik, jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana menentukan nilai suatu fungsi dan menentukan fungsinya seperti yang contoh sebelumnya tadi. Kira seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi komposisi. Nah, prosesnya itu disebut komposisi fungsi. Jadi komposisi fungsi ini adalah proses untuk membentuk fungsi komposisi tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan itu akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Dan penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi. Kemudian hasil dari proses penggabungan tadi itu menghasilkan yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini merupakan hasil dari penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan tadi. Itu proses komposisinya. Oke, kemudian nah ini gambarannya ada dua buah fungsi di sini. Yang pertama itu adalah fungsi yang memetakan x anggota A ke y anggota B. Nah, ini ada sebuah fungsi di sini. Katakan dari x ke y ini, anggota A ke B ini. Kemudian kita tulisnya dalam bentuk seperti ini. F x dipetakan ke y atau y sama dengan fx. Kemudian ada lagi fungsi yang memetakan dari B ini ke C. Yaitu fungsinya adalah fungsi G. Nah, berurutan seperti ini. Dari A dipetakan ke B oleh fungsi F, kemudian dari
B ke C dipetakan oleh fungsi G. Nah, di mana anggota dari B ini adalah salah satunya adalah Y, dipetakan ke C, itu ke Z anggota C. Oke, kita tulis seperti ini. G memetakan Y ke Z, atau Z sama dengan GY. Nah, sedangkan Y-nya tadi itu adalah Fx, maka Z itu sama dengan G Fx. G-nya kita gantikan Y-nya dengan Fx, maka Z-nya sama dengan G Fx. Maka fungsi yang memetakan G, memetakan X elemen A ke Z elemen C, karena tadi berurutan dari X ke Y, dari Y ke Z, atau dari fungsi F memetakan A ke B, kemudian G memetakan B ke C, maka fungsi yang memetakan X elemen A langsung ke C elemen Z elemen C itu adalah komposisi fungsi F dan G. Ditulis dalam bentuk seperti ini. Menggunakan notasi lingkaran seperti ini. Nah, ini menyatakan komposisi fungsi F dan G. Kita menulisnya G lingkaran F, X, atau sama dengan G, Fx, seperti ini. Nah, inilah komposisi fungsi F dan G. Contoh, kita lihat di sini ada fungsi F, memetakan A ke B, kemudian G memetakan B ke C. Seperti pada gambar ini, didefinisikan. Nah, bentuknya itu seperti ini. Pasangannya A ke 1, kemudian dari B ini 1 ini ke Q pada himpunan C. Kemudian B-nya ke 3, kemudian 3 ini ke P pada himpunan C-nya. Ini yang memetakan dari A ke B itu fungsi F. Kemudian memetakan dari B ke C itu adalah fungsi G. Maka bagaimana bentuk komposisinya? G lingkaran FA-nya, kemudian G lingkaran FB-nya. Oke. Nah, untuk menentukan G lingkaran FA-nya atau komposisinya, kita lihat di sini dari A itu dipetakan ke 1, kemudian dari 1 dipetakan ke I. Di FA itu 1, kemudian G1 itu adalah Q. Maka G lingkaran FA itu sama dengan GFA seperti ini, di mana FA itu sama dengan 1, maka G1 itu sama dengan Q. Seperti ini. Oke. G1-nya sama dengan Q. Oke, kemudian G lingkaran FB-nya gimana? Nah, FB itu adalah 3, kemudian G3 itu adalah B. Maka G lingkaran F itu sama dengan GFB. FB-nya tadi 3, G3 itu adalah B. Seperti itu untuk menentukan komposisinya. Kemudian contoh yang berikutnya lagi. Nah, ditentukan GFX sama dengan FGX. Jika Fx-nya 2x plus P dan Gx-nya 3x plus 120, maka nilai P sama dengan, nah, dari fungsi komposisi ini nanti kita akan menentukan nilai P-nya ini. X 2x plus P, kemudian Gx 3x plus 120. Gfx sama dengan Fgx. Nah, kita tentukan seperti ini. Untuk Fx-nya itu ada 2x plus P, kemudian Gx-nya 3x plus 120. Nah, berdasarkan fungsi komposisi tadi, Gx
itu adalah 3X plus 120. Kalau G 2X plus P, maka setiap X pada GX ini kita ganti X-nya dengan 2X plus P. Jadi GX itu adalah 3X plus 120. 3X plus 120. Nah, X-nya yang di sini, X ini, kita ganti dengan 2X plus P. Karena dari bentuk komposisi GFX tadi, KFX ini adalah 2X plus P. Nah, setiap X pada G kita ganti dengan 2X plus P. Kemudian yang di sini GX-nya adalah 3X plus 120. FGX. Nah, GX-nya 3X plus 120. Kemudian F itu adalah 2X plus P. Maka setiap X pada fungsi fx ini, karena X-nya sudah kita ganti dengan 3X plus 120, nah, maka X-nya kita gantikan dengan 3X plus 120 plus P. Jadi kita gunakan prinsip-prinsip aljabar, perkalian, polinomial, aljabar, kemudian kalikan seperti ini. Oke, 3P. Yang ini juga kita kalikan. 2 dengan 3X, 6X. 120 dengan dikali 2, 240. Oke. Nah, dari sini ada yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, atau kalau kita pindahkan yang positif jadi negatif, baik yang sebelah sini atau sebelah sini, maka 6X dikurang 6X itu hasilnya adalah 0. Habis tinggal 3P plus 120 kemudian 240 plus P. Nah, secara aljabar kita selesaikan. Jadi yang faktor yang sama kita jadikan dalam ruas yang sama. Kita pindahkan P ini ke sini jadi minus P. Kemudian 120 itu kita pindahkan jadi minus 120. 3P dikurang P itu 2P, kemudian ini 120, maka P-nya adalah 60. Nah, seperti itu. Dari fungsi komposisi ini bisa kita tentukan kalau misalkan kita belum menentukan nilai P-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sifat komposisi fungsi. Di operasi penggabungan beberapa fungsi ini, yang pertama sifatnya itu tidak komutatif. Jadi beda dengan sifat-sifat yang sebelumnya, matematika atau sifat medan yang kita ketahui itu untuk penjumlahan perkalian itu berlaku sifat komutatif, tapi kalau untuk komposisi fungsi itu tidak komutatif. Jadi kalau F lingkaran G, maka itu tidak sama dengan G lingkaran F. Nah, yang kedua, dia bersifat asosiatif. Nah, jadi kalau ada lebih dari dua fungsinya yang dikomposisikan seperti ini, F lingkaran G, kemudian G lingkaran H. Ini bisa kita gabungkan G dengan H terlebih dahulu atau F dengan G-nya terlebih dahulu. Hasilnya sama, ya, karena dia bersifat asosiatif. Oke, kemudian 3 memiliki fungsi identitas, X sama dengan X. Jadi ketika sebuah fungsi dikomposisikan dengan ini, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, ini sifat-sifat dari komposisi fungsi. Nah, sifat pertama ini berbeda dengan sifat medan atau aritmatika yang biasa kita gunakan.
Perkalian, penjumlahan itu bersifat komutatif, tapi kalau di komposisi fungsi itu tidak komutatif. Ada contohnya. Ini ada fungsi memetakan bilangan real, fungsi f dan fungsi g. Nah, fx itu 3x min 1, kemudian gx-nya 2x kuadrat plus 5. Tentukan g lingkaran f-nya, kemudian f lingkaran g-nya. Nah, dari definisi sudah kita ketahui bahwa G lingkaran Fx itu sama dengan Gfx. Fx-nya 3x min 1, kita gantikan 3x min 1. Fx yang di sini, kemudian Gx itu adalah 2x kuadrat plus 5. Kalau G 3x min 1, maka setiap x pada Gx kita ganti dengan 3x min 1. Nah, Gx-nya ini 2x kuadrat. Nah, x kuadratnya kita ganti dengan 3x min 1. Selesaikan, dikuadratkan, dikalikan, baik, seperti biasa, dapatlah G lingkaran F adalah 18x kuadrat min 12x plus 7. Kemudian yang B-nya F lingkaran G. Nah, dari komposisi fungsi, definisinya kita ketahui bahwa F lingkaran Gx itu sama dengan Fgx. Gx-nya 2x kuadrat plus 5. F-nya 3x min 1. Maka setiap x pada F ini kita ganti dengan ini. Kalikan, seperti biasa, dikalikan. Dapatlah F lingkaran Gx-nya 6x kuadrat plus 14. Nah, dari sini kita lihat untuk sifat komposisi fungsi yang pertama itu terbukti atau terlihat bahwa G lingkaran F X itu tidak sama dengan F lingkaran Gx. Nah, G lingkaran F X-nya ini yang tadi, nah ini, sedangkan F lingkaran G-nya itu adalah 6x kuadrat plus 14. Jadi sifat yang pertama komposisi fungsi bahwa ketika dibalik urutannya maka hasilnya tidak sama. Berbeda dengan penjumlahan dan perkalian yang di aritmatika biasa. Oke, tidak bersifat komutatif. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua ini adalah bagaimana membuktikan sifat asosiatif pada fungsi komposisi tadi. Ada fungsi fx x min 1 kemudian gx x kuadrat min 1 dan hx sama dengan 1 per x. Tentukan komposisinya yang A-nya, kita gabungkan f dengan g-nya, baru kemudian kita komposisikan dengan h-nya. Dengan yang B itu yang kita gabung terlebih dahulu lagi dengan H, kemudian baru F kita gabung dengan hasil penggabungan G dengan H tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini Fx-nya, kemudian Gx-nya, Hx-nya. F lingkaran G, lingkaran H. Nah, itu sama saja dengan F lingkaran G dalam kurung Hx. F lingkaran Gx-nya kita cari dulu. Lingkaran Gx itu berarti adalah Fgx. Fgx. Nah, Fgx berarti setiap x pada F kita ganti dengan Gx. Pada x di sini kita ganti jadi x kuadrat min 1. Selesaikan, dapatlah. Nah, hasil penggabungan antara F dengan G, kemudian baru kita komposisikan dengan H. Ya. F lingkaran G, Hx. Hx-nya 1 per x.
F lingkaran G dari 1 per X. F lingkaran G-nya sudah kita dapat di sini tadi. X kuadrat min 2, maka kita gantikan setiap X pada F lingkaran G dengan 1 per X. Jadi 1 per X kuadrat min 2. Nah, ini kalau kita gabungkan F lingkaran G-nya dulu, baru kita komposisikan dengan H. Nah, sekarang yang berikutnya ini, yang B-nya, yang kita gabung adalah G lingkaran H. Jadi kita gabung G dengan H-nya terlebih dahulu. Gantikan setiap G itu X pada G diganti dengan 1 per X, karena hanya 1 per X. G-nya X kuadrat min 1. Ya, kita gantikan seperti ini. Kita sifat monomial kuadrat. 1 dikuadratkan, kemudian X dikuadratkan. 1 per X kuadrat min 1. Nah, ini G lingkaran H-nya. Baru kita gabung dengan F. Jadi F G lingkaran H. Setiap X pada F kita ganti jadi ini. Nah, jadi F lingkaran F G lingkaran H itu sama saja dengan F. Nah, G lingkaran H-nya adalah ini. Hasil dari komposisi ini tadi. Maka setiap X pada fungsi F kita ganti dengan G lingkaran H ini. Ini X-nya kita ganti. Dikurang 1. Ini ada kurang 1 di sini. Maka hasilnya adalah 1 per X kuadrat min 2. Dan 1 dikurang 1 minus. Nah, diperhatikan di sini bahwa terbukti bahwa sifat fungsi komposisi itu adalah, atau komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, hasilnya sama. Nah, 1 per X kuadrat dikurang 2. Ini kalau kita gabung G dengan H-nya, nah yang sebelumnya tadi, kita gabung F dengan G-nya dulu, hasilnya juga sama. 1 per X kuadrat min 2. Berlaku sifat asosiatif. Oke. Kemudian, contoh yang ketiga, ini komposisi fungsi punya sifat identitas. Jadi ketika ada sebuah fungsi identitas sama dengan X, di sini ada fx kuadrat, kemudian g nya x per 1, maka ketika fungsi f kita komposisikan dengan identitas dan g juga dengan identitas, kemudian kita balik urutannya ini, maka hasilnya itu adalah fungsi itu sendiri. Lingkaran I X itu X kuadrat, G lingkaran I X plus 1. Jadi sebuah fungsi ketika dikomposisikan dengan identitas, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Tetap X kuadrat, ini tetap X plus 1. Kita balik, hasilnya tetap sama. Kuadrat, X plus 1. Itu sifat yang ketiga dari komposisi fungsi. Hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana menentukan sebuah fungsi jika diketahui sebuah fungsi dan diketahui komposisinya. Itu kan Gx-nya. Fx-nya diketahui, kemudian F lingkaran G-nya diketahui. Kita mau menentukan Gx-nya. Jadi pembentuk fungsi komposisi ini, Gx-nya seperti apa. Yang diketahui adalah Fx dan F lingkaran Gx.
Dari definisi komposisi fungsi kita ketahui bahwa F lingkaran G itu adalah F Gx sama dengan E kuadrat plus 5. Nah, yang mau kita tentukan adalah Gx-nya ini. F Gx, maka setiap X pada fungsi F kita ganti dengan Gx. Kuadrat plus 5. 3Gx, satunya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, dapatnya E kuadrat plus 6. Ini adalah 3Gx. Maka Gx-nya berarti E kuadrat plus 6 kita bagi dengan 3 atau kita kalikan dengan 1/3. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lainnya, diketahui kalau tadi Fx, nah di sini yang diketahui adalah Gx-nya, kemudian F lingkaran G-nya. Kita disuruh menentukan Fx-nya. Oke, kita lihat. Gx, X plus 9, F lingkaran G, X itu sama dengan Fgx. Nah, F lingkaran Gx tadi adalah ini. Kemudian Gx-nya kita ganti dengan X plus 9. Maka bagaimana kita menentukan Fx-nya? Sedangkan di sini adalah X plus 9, bukan X saja. Kita gunakan permisalan seperti ini. Di X plus 9 itu kita misalkan Y, maka dari sini kita bisa menentukan X-nya. Kalau X plus 9 sama dengan Y, maka X-nya sama dengan Y dikurang 9. Kita ganti setiap jadi pada persamaan ini fungsi ini kita gantikan X plus 9 itu sama dengan Y, kemudian X itu sama dengan Y min 9. Ini selesaikan. Nah, kalau sudah dapat dalam bentuk Y seperti ini, Fy sama dengan per 3 Y kuadrat 6Y plus 27 dikurang 6, maka tinggal kita gantikan Y-nya dengan nah, setelah Fx-nya sepertiga Y kuadrat undang X plus 21. Oke, contoh yang lain. X, kemudian G lingkaran F yang diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah Fx min 1. Lihat, Fx sama dengan X min 3. G lingkaran F, X itu sama dengan Gfx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, ditanya Gx min 3. Ya, maaf, ditanya apa? Gx min 1. Nah, kalau kita lihat dari komposisi ini, yang diketahui itu adalah Gx min 3. Nah, gimana Gx min 1-nya? Kita misalkan dulu. Jadi kita tentukan Gx-nya dulu. Nanti setelah itu baru kita gantikan. Nah, X min 3 ini sama dengan Y. Kemudian dari sini kita dapat X-nya sama dengan Y plus 3. Sama seperti langkah yang sebelum di contoh sebelumnya tadi. Maka kita gantikan X min 3 jadi Y. Kemudian X-nya kita ganti yang dengan EY plus 3 tadi. Ini selesaikan. Dapat GY-nya. Maka nah, tinggal kita ganti Y-nya dengan X min 1. Semua Y-nya kita ganti dengan X min 1. Maka dapatlah Gx min 1-nya dikuadratkan hasilnya ini, kemudian dikalikan, kemudian faktor yang sama bisa kita gabung, hasilnya adalah
kuadrat plus 10x plus 25. Oke, contoh yang lain diketahui fx, kemudian f lingkaran g x plus 1. Nah, bukan f lingkaran gx. Kita disuruh menentukan g min 2. Nah, sebelum menentukan g min 2 ini, berarti kita harus tentukan gx-nya terlebih dahulu. Nah, dari soal ini, f lingkaran g x plus 1 itu sama saja dengan fg x plus 1 ini, kemudian fx 2x plus 1, fgx ini berarti adalah fgx-nya adalah 2gx plus 1. Setiap x pada f kita ganti menjadi gx. Ini fgx itu adalah 2gx plus 1. Kalau fgx plus 1, maka setiap x pada g kita ganti dengan x plus 1. Oke, kita selesaikan. 2gx plus 1 plus 1. Nah, ini setiap x pada f kita ganti dengan gx plus 1. Jadi yang ini kalau kita gantikan nilai f x pada fungsi f ini dengan gx plus 1 ini, itu nilainya adalah ini. Kemudian kita pindahkan satunya jadi minus 1. Jadinya di sebelah kanan ini min 2x kuadrat min 4x min 2. Kemudian itu adalah 2gx plus 1. Berarti kalau gx plus 1, ini semuanya kita bagi 2. Ini. Nah, gx itu seperti contoh yang sebelumnya, itu kita permisalkan. Langsung kita masukkan ke sini. Kalau x-nya yang di sini kita kurangin 1, maka setiap x di sini kita kurangin 1. Kita pakai permisalan yang seperti sebelumnya tadi. Nah, sudah dapat gx-nya seperti ini. Yang ditanya adalah G2. Tinggal kita gantikan x-nya dengan 2. Ini 4. Yang ditanya G2, kalau di soal tadi, G minus 2. Ya, berarti kalau minus 2 tinggal diganti dengan minus 2. Dan di sini berarti yang dicari adalah G2. G2 itu minus. Kalau G minus 2 berarti tiap X kita ganti dengan minus 2. Oke. Nah, itu kira-kira untuk menentukan fungsi komposisi di penggabungan operasi dari beberapa fungsi, bagaimana menentukan fungsi komposisinya. Nah, kemudian ketika salah satu fungsi dan
fungsi komposisinya diketahui, bagaimana kita menentukan fungsi yang lainnya. Kira-kira langkahnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu adalah proses penggabungan tadi yang menghasilkan fungsi komposisi. Nah, tapi secara berurutan tadi. Operasi penggabungan berurutan. Nah, makanya ketika urutannya itu kita rubah, ada sifat dari komposisi fungsi ini adalah dia tidak komutatif. Urutannya kita balik, maka hasilnya itu tidak sama. Oke. Nah, untuk materi fungsi komposisi sampai di sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa melalui Google Classroom ataupun grup WA. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.